Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengukus kentangnya sampai kentangnya itu lembut ya. Nah, ini kentangnya udah aku kukus dan ini kentangnya udah lembut ya teman-teman. Nah, tuh lihat udah lembut kan. Nah, ini akan kita dinginkan ya. Sambil menunggu kentangnya itu dingin, nah ini aku udah panaskan 2 sendok makan margarin. Lalu kita tumis bawang putih yang udah aku cincang halus tadi. Kita tumis sampai bawang putihnya itu harum. Nah, ini kalau bawang putihnya itu udah mulai kecium baunya harum. Nah, lalu ini kita tambahkan bawang bombay yang udah aku iris-iris tadi. Ini bawang bombaynya aku iris-iris petak ya teman-teman, iris-iris halus. Nah, ini bawang bombaynya udah mulai layu. Ini kita aduk-aduk terus. Nah, bawang bombaynya udah mulai layu, udah wangi. Lalu ini kita tambahkan ayam, daging ayam yang udah aku haluskan ya teman-teman. Atau kalau kalian nggak bisa haluskan, kalian bisa cincang juga, cincang-cincang sampai halus. Nah, ini kita masak daging ayamnya sampai benar-benar matang ya, sampai daging ayamnya itu benar-benar matang. Kalau udah matang, lalu kita tambahkan wortel yang udah aku iris-iris halus juga tadi. Aku udah potong-potong kecil-kecil ini wortelnya. Ini kita akan masak sampai wortelnya itu lembut. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, lalu ini aku akan tambahkan setengah sendok makan merica hitam, atau kalau kalian nggak ada lada hitam, kalian juga bisa pakai merica yang biasa ya. Lalu ini aku tambahkan setengah sendok makan garam, sedikit gula, dan juga aku akan tambahkan setengah sendok makan pala. Nah, ini pala aku haluskan sendiri ya teman-teman. Kalau kalian punya pala bubuk juga bisa. Ini aku pakai pala yang bulat, lalu aku giling halus ya. Aku pakai setengah sendok makan. Ini kita aduk-aduk sampai kecampur rata. Nah, ini wortelnya udah mulai lembut ya teman-teman. Lalu aku akan tambahkan irisan daun bawang dan juga daun seledri supaya makin harum. Nah, ini kita aduk-aduk. Lalu aku akan tambahkan 200 gram susu cair. Nah, kalau kalian nggak pakai susu juga nggak apa-apa teman-teman, kalian bisa gunakan air putih biasa 200 ml, tapi aku pakai susu supaya rasanya itu lebih lemak ya teman-teman, lebih lemak dan juga lebih gurih, lebih enak gitu. Nah, ini kita tutup ya teman-teman supaya lembut. Sorry keskip tadi videonya waktu ngetutup. Lalu ini ke wortelnya udah lembut dan ayamnya udah mateng. Lalu aku akan tambahkan 1 sendok makan terigu yang sudah aku cairkan dengan 100 ml air. Nah, ini kita tuangkan. Lalu ini akan kita aduk-aduk cepat ya teman-teman, karena ini akan mengental. Ini kita kecilkan apinya teman-teman, api sedang. Lalu ini kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk cepat ya teman-teman, sampai dia benar-benar matang dan tanek gitu. Oke. Nah, ini udah matang sempurna ya teman-teman. Nah, tuh cantik kan isiannya. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut kita buat adonan tepungnya. Ini kentangnya udah dingin ya teman-teman, dan ini akan aku haluskan pakai chopper. Kalau kalian nggak punya chopper, kalian juga bisa haluskan manual ya teman-teman. Dihaluskan manual aja, digiling atau pakai spatula juga bisa. Ini aku akan haluskan pakai chopper ya, pakai chopper supaya nggak ada yang bergerindil gitu, supaya halusnya itu
merata gitu. Nah seperti ini tuh, cantik kan. Nah ini akan kita sisihkan dulu ya. Lalu ini aku udah siapkan 400 gram susu cair. Aku akan tambahkan dengan 3 sendok makan margarin, dan ini akan aku masak dengan api kecil ya teman-teman. Api kecil supaya nggak gosong. Nah ini akan aku masak ya teman-teman sampai margarinnya itu cair. Dan tercampur rata ke susunya. Ini tetap dengan api kecil ya teman-teman. Nah kalau margarinnya itu udah cair seperti ini, lalu ini aku akan tambahkan setengah sendok makan pala yang aku haluskan tadi. Terus ini aku tambahkan setengah sendok makan merica dan juga setengah sendok teh garam ya. Ini kita akan aduk-aduk sampai rata. Nah karena ini aku pakai pala yang asli, bukan pala bubuk, jadi kita aduk-aduknya agak cepat supaya palanya itu hancur ya. Nah seperti ini. Ini aku tambahin merica ya teman-teman. Kebetulan lada hitamku udah habis, jadi aku pakai merica yang putih yang biasa ya. Kalian juga bisa pakai kok lada hitamnya. Nah ini kalau susunya sudah mendidih, lalu ini kita tambahkan 500 gram terigu. Nah ini akan kita aduk-aduk. Kita akan aduk-aduk sampai terigunya itu menjadi adonan ya teman-teman, dengan api kecil aja supaya nggak lengket, dan juga supaya tepungnya itu matang ya teman-teman. Nah ini kita aduk-aduk terus. Ini aku nanti akan gunain spatula aja teman-teman ngaduknya, karena kalau pakai kayu dia nggak rata adukannya. Nah ini aku aduk-aduk pakai spatula, dan ini udah jadi adonan ya teman-teman. Nah ini kita akan matikan apinya. Nah ini kentang yang tadi udah aku haluskan itu udah aku letak di wadah, dan ini kita tambahkan adonan tepung yang udah aku masak tadi. Ini akan kita aduk-aduk sampai membentuk adonan. Nah kalau tipsnya, kalau misalnya adonan kalian itu kelembekan, kalian bisa tambahkan terigu sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah ini udah lembut ya teman-teman, ini lembut banget, udah bisa dibentuk tuh, cantik banget kan teksturnya. Langsung aja kita akan bentuk adonannya ya. Ini cara ngebentuknya gampang banget ya teman-teman. Ambil 1 sendok makan adonan, lalu kita bulatkan, kita padatkan seperti ini. Lalu ini akan kita pipihkan. Nah ini pipihkannya seperti ini ya. Nah ini tuh bagus kan, lembut banget kan adonannya tuh. Nah ini kita pipihkan seperti ini. Ini tangan kita harus kita alasi plastik ya teman-teman, supaya nggak lengket di tangan. Nah lalu ini kita tambahkan bahan isiannya. Ini aku pakai 1 sendok makan bahan isiannya. Nah seperti ini tuh kan. Lalu ini akan kita bentuk ya teman-teman, kita akan bentuk lonjong. Ini kita akan tutup dan bentuk isiannya, dan kita akan bentuk. Lalu ini pastikan ya teman-teman supaya isiannya nggak ada yang nggak tertutup adonan. Pastikan semua isiannya itu sudah tertutup dengan adonan. Lalu kita akan bulatkan lonjong seperti ini, atau kalau kalian seleranya buat bulat juga boleh, tapi ciri khasnya kroket itu ya seperti ini ya teman-teman ya, bentuknya lonjong. Nah seperti ini udah cantik ya. Nah seperti ini tuh kan. Lalu ini akan kita celupkan ke adonan basah. Ini aku pakai 1 butir telur yang udah aku kocok lepas. Setelah dicelupkan ke adonan telurnya,
ke telurnya. Lalu ini akan kita taburi dengan tepung roti crispy ya teman-teman. Kalau kalian nggak punya tepung roti crispy, kalian juga bisa pakai tepung panir ya teman-teman. Ini aku pakai tepung roti crispy supaya saat digoreng dan dimakan itu hasilnya itu menjadi kriuk ya di luarnya ya. Di luarnya itu crispy dan di dalamnya itu lembut gitu. Nah seperti ini, cantik kan? Ini akan kita asingkan ya. Nah ini tuh hasilnya lumayan banyak ya teman-teman, karena aku buat sekalian untuk frozen. Nah seperti ini. Nah ini untuk yang di frozen ya. Nah sebelum kita goreng, ini akan kita dinginkan di kulkas lebih kurang 2 jam ya teman-teman, supaya hasilnya tuh cantik. Nah ini aku udah siapin minyak goreng, dan ini aku akan goreng kroket yang udah aku dinginkan di kulkas tadi. Usahakan gorengnya itu di panci yang minyaknya tenggelam ya teman-teman, supaya dianya itu matangnya merata gitu dan warnanya itu bagus gitu. Nah ini kita balik. Nah ini udah matang ya teman-teman. Ini akan aku angkat dan aku tiriskan. Tuh warnanya bagus kan. Nah tuh udah nggak sabar kan pengen nyicipin. Dan tara, yeay, kroket ayam ala masakan Ayu udah jadi. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.